This is Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, Mimin kembali menemani kalian, menceritakan kisah-kisah film yang dirangkum secara singkat dan akurat. Bagi teman-teman yang suka dengan sejarah, kebudayaan Maya yang berada di benua Amerika, pasti bukan sebuah kebudayaan yang asing lagi di telinga. Pasalnya, sebagaimana yang telah dipelajari oleh para ahli sejarah, kebudayaan Maya merupakan salah satu kebudayaan terbesar yang pernah berkembang di daratan Amerika. Bahkan, kebudayaan tersebut masih menyisakan kemegahannya dalam peninggalan-peninggalan yang ditemukan dalam era modern ini. Namun, setiap kebudayaan memiliki sisi unik, menarik dan bahkan sisi kelam dalam perjalanan mereka, baik yang berhubungan dengan ekspansi, invasi, ataupun dalam ritual-ritual yang diselenggarakan. Dalam film berjudul Apokalipto, kita akan sedikit mengetahui tentang praktik-praktik ritual dan juga interaksi antar suku di masa tersebut. So, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke alurnya. Kisah akan berfokus kepada seorang anak kepala suku. Ia bernama Jaguar Paw. Saat mereka sedang berburu, tiba-tiba ada sekelompok dari suku lain yang melintas di daerah kawasan mereka. Pemimpin kelompok itu bernama Sergio. Sadar bahwa dirinya telah memasuki kawasan suku lain, Sergio pun akhirnya mengatakan bahwa mereka hanya numpang lewat. Setelah mengizinkan mereka lewat, Jaguar melihat mereka membawa para wanita dan anak kecil. Jaguar yang penasaran pun menanyakan kembali hal itu. Sergio menjawab bahwa tanah mereka sudah dirampas dan harta mereka pun dijarah. Dan sekarang, mereka akan mencari tempat baru. Di saat Jaguar hendak menanyakan lebih detail lagi, ayahnya mencegah. Ia melarang agar mereka tak mencampuri urusan suku-suku lain. Di perjalanan pulang, ayah Jaguar memberi peringatan agar mereka semua tak membicarakan tentang apa yang terjadi tadi kepada para warga. Ayah Jaguar juga mengingatkan kepada Jaguar agar menghilangkan rasa takut, sebab ketakutan adalah penyakit yang harus dihilangkan. Di malam harinya, para warga berpesta atas hasil buruan tadi siang. Mereka terlihat bahagia pada malam itu, tapi tidak dengan Jaguar. Ia merasakan firasat buruk yang akan menimpa desa tersebut. Bahkan, saat ia sedang tidur pun, ia sampai mengalami mimpi buruk. Setelah terbangun dari mimpi buruknya, dari arah lain datanglah suku asing yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Zero. Sedangkan Jaguar yang berada di dalam gubuk, menyadari bahwa firasat buruknya akan menjadi kenyataan. Jaguar langsung membangunkan anak dan istrinya. Ia langsung bergegas lari dari tempat itu. Sedangkan pasukan Zero mulai membunuh secara brutal dan membakar gubuk yang ada di sana. Dalam penyerangan itu, Jaguar berhasil lari, dan ia berusaha menyembunyikan anak dan istrinya ke dalam sumur kering. Sementara yang lain berusaha melawan pasukan Zero. Di saat Jaguar berusaha menurunkan anak dan istrinya, salah satu anak buah Zero melihatnya. Tak ada pilihan lain, Jaguar langsung secepat mungkin mengulurkan tali itu, sehingga anak dan istrinya terpontang-panting ke dinding sumur. Melihat tak ada waktu lagi, Jaguar langsung melepaskan tali itu dan melakukan perlawanan.
Setelah berhasil membunuh lawannya, Jaguar terpaksa harus meninggalkan anak istrinya demi menolong warga yang lain. Ia juga berjanji akan segera kembali, dan ia pun mengikat tali itu pada sebuah batu. Dalam pertempuran itu, Jaguar berhadapan dengan seorang yang terkenal bengis. Ia bernama Middle A. Pertarungan pun berjalan sengit, dan di saat Jaguar hendak membunuh Middle A, tiba-tiba Zero langsung melumpuhkan Jaguar dari belakang. Dengan penuh ambisi, Middle A berniat langsung membunuh Jaguar. Namun hal itu dilarang oleh Zero, karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Hal itu membuat Middle A merasa kesal. Di momen itu, tanpa sengaja Jaguar melihat ayahnya yang sedang diikat tepat di hadapannya. Jaguar malah memanggil sang ayah, sehingga Middle A mengetahui hubungan mereka. Middle A yang memang masih dendam dengan Jaguar, mendapat ide gila untuk membalas dendamnya dengan cara yang lebih menyakitkan. Middle A langsung mengeksekusi ayah Jaguar, tepat di depan matanya. Belum puas dengan kebrutalannya, Middle A menghantam muka Jaguar sampai pingsan. Setelah sadar, ia sudah dalam kondisi terikat. Kekejaman juga belum berakhir. Perempuan yang masih hidup diperkosa secara brutal. Dalam kengerian itu, Jaguar malah melakukan tindakan fatal. Ia terus memandangi arah sumur, sehingga salah satu anak buah Zero curiga dan langsung memeriksa sumur itu. Untungnya, istri dan anaknya langsung sembunyi. Akan tetapi, tali yang sudah Jaguar ikat di balik batu, diputuskan, dan kini anak dan istrinya benar-benar terjebak di dalam sumur itu. Setelah semua para tawanan diikat, mereka mulai diarak meninggalkan pemukiman. Ketakutan Jaguar semakin bertambah, ketika mulai melangkah menjauh dari anak dan istrinya. Seluruh anak-anak yang masih hidup dibiarkan begitu saja. Mereka kebingungan menyaksikan orang tuanya diseret paksa seperti hewan. Sambil menangis, para anak-anak berusaha mengikuti orang tuanya dari belakang. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu kembali dengan Sergio. Ternyata kelompok Sergio pun ditangkap oleh komplotan Zero. Tawanan pun terus digiring memasuki hutan. Di tengah perjalanan, seorang pria yang bernama Kakao terluka parah. Ia sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Namun Middle A memaksanya agar terus berjalan. Kakao yang tak mau melihat kawannya menjadi sasaran Middle A, berusaha berjalan, dan tak menghiraukan rasa sakitnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di perbatasan. Dan kini mereka harus menyeberangi sungai, dan melawan derasnya arus air. Sedangkan para anak-anak, harus berhenti mengikuti orang tuanya. Di tengah perjalanan, luka Kakao semakin parah. Ia sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Ia pun terpeleset ke arah jurang. Hal itu membuat yang lain ikut terseret. Seseorang yang berada di posisi depan langsung berusaha menahan, dengan mengaitkan kakinya di balik akar. Melihat hal itu, Middle A malah menonton para tawanan, yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil selamat, Middle A malah melepaskan ikatan Kakao, dan tubuhnya langsung dibuang ke jurang. Di malam harinya, Zero menemui anaknya, yang baru pertama kali melakukan pemburuan manusia. Ia mendapat hadiah dari sang ayah, berupa sebuah pisau kecil sebagai tanda, bahwa suatu saat nanti, ia akan menggantikan ayahnya memimpin pemburuan manusia. Kini semua tawanan dikumpulkan, dan masih dalam posisi terikat. Di saat itu, Jaguar mendengar suara gemuruh menggema di atas langit, pertanda bahwa hujan akan segera turun. Hal itu membuat Jaguar semakin cemas, mengingat istri dan anaknya yang berada di dalam sumur. Keesokan harinya, perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka disambut dengan sebatang pohon besar, yang nyaris menimpa para tawanan. Kemudian mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang menangis, di depan jasad orang tuanya. Dengan penuh duka, anak itu mendekati rombongan Zero.
Namun para kelompok Zero merasa jijik karena anak itu memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Anak itu pun didorong dengan kayu. Dan setelah itu, tiba-tiba anak itu menjadi aneh. Ia menatap tajam ke arah jaguar dan berkata dengan sinis bahwa kekejian mereka akan segera binasa oleh seorang yang kini sedang berada di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat kumpulan orang-orang dari suku pedalaman. Mereka diperbudak tanpa diberi makan dan minum. Seorang kakek kurus kering meminta tolong ke salah satu dari tawanan untuk bersedia membunuhnya, agar ia bisa mati sebagai pria terhormat. Kini semua tawanan laki-laki dibaluri cat berwarna biru untuk persiapan acara persembahan. Sedangkan kelompok perempuan diperjualbelikan dengan cara dilelang. Para tawanan pun semakin ketakutan saat memasuki gerbang kematian. Ketakutan itu semakin bertambah ketika mereka melihat tembok yang dihiasi dengan gambar yang sangat mengerikan. Mereka sadar bahwa nasib mereka akan sama seperti apa yang sedang mereka lihat. Kengerian itu pun mulai terlihat jelas ketika mereka menyaksikan pemenggalan kepala yang ada di lantai atas. Rakyat setempat menyambut kedatangan para tawanan yang akan segera dijadikan persembahan untuk dewa. Mereka berharap agar dewa segera menurunkannya hujan. Kini tibalah di titik akhir yang paling mengerikan. Mereka digiring untuk menghadap sang raja dan Algojo yang sudah siap memenggal kepala mereka. Korban pertama dibaringkan, kemudian perutnya ditusuk dan mengeluarkan jantungnya yang masih berdetak. Kemudian kepalanya dipenggal, lalu dilempar ke bawah. Hingga tibalah giliran jaguar. Ia hanya bisa pasrah menghadapi akhir hidupnya. Saat detik-detik eksekusi, istri jaguar merasakan bahwa suaminya dalam bahaya. Ia pun berdoa untuk keselamatan suaminya. Dan saat itu tiba-tiba, matahari tertutup bulan. Secara kebetulan, hari itu sedang terjadi gerhana. Mereka beranggapan bahwa dewa matahari sudah kenyang dengan darah. Semua rakyat pun bersukacita. Tak lama kemudian, awan gelap pun kembali terang. Dan itu pertanda bahwa ritual pengorbanan harus diakhiri. Sisa tawanan pun digiring keluar. Mereka dibawa ke sebuah lapangan. Zero berencana akan melakukan permainan yang paling mematikan. Mereka disuruh lari menuju ladang jagung yang ada di depan sana. Mereka harus melewati serangan mematikan dari komplotan Zero. Sebelum permainan itu dimulai, Zero memerintahkan kepada anaknya untuk mengambil posisi di ujung lapangan sebagai eksekutor. Setelah semuanya siap di posisi masing-masing, permainan pun dimulai. Dalam pelarian itu, kedua tawanan pun berakhir tragis. Kini giliran Jaguar dan Sergio. Mereka pun berlari silang agar menyulitkan si pembidik. Namun keduanya tetap saja terkena sasaran anak panah. Di saat anaknya Zero akan mengeksekusi Jaguar, Blunted berusaha menolong Jaguar. Dalam kesempatan itu, Jaguar mematahkan ujung anak panah, kemudian ia langsung menusuk leher anak si Zero. Melihat anaknya tumbang, Zero langsung berlari menghampiri anaknya. Sedangkan Jaguar berusaha melarikan diri dari sana. Tidak terima atas kematian anaknya,
Zero beserta kelompoknya pun mengejar jaguar. Di tengah pelarian itu, jaguar terjatuh di antara tumpukan bangkai manusia tanpa kepala. Melihat hal itu, ia sempat kaget dan mulai berpijak di atas tumpukan mayat hingga ia berhasil masuk ke dalam hutan. Perburuan kian memanas tanpa henti. Jaguar terus berlari sambil menahan rasa sakit karena luka di perutnya. Luka yang semakin parah membuat ia tak sanggup lagi untuk berlari. Ia pun naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Kemudian, komplotan Zero datang dan membuat jaguar terdiam mematung. Ia tak menyadari kalau darahnya menetes ke bawah sampai mengenai punggung Middle Eye. Baru saja jaguar merasa sedikit lega, namun sial, ia dikejutkan dengan seekor macan kumbang yang sudah siap menerkamnya. Sedangkan di sisi lain, saat itu Zero menyadari darah yang menempel di punggung Middle Eye. Dan itu pertanda bahwa jaguar sedang bersembunyi di atas pohon. Mereka pun berputar balik dan memilih menyebar. Hingga pada akhirnya, mereka melihat jaguar yang sedang berlari. Mereka pun langsung mengejarnya, dan tidak menyadari bahwa saat itu jaguar sedang dikejar macan kumbang. Setelah kejadian itu, komplotan Zero teringat kembali atas ramalan si anak kecil tempo hari. Bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka. Lalu meminta Zero untuk tidak mengejar jaguar lagi. Namun Zero tidak mau menghentikan pemburuannya, demi membalaskan dendam atas kematian putranya. Pengejaran terus berlanjut tanpa henti. Hingga di malam harinya, jaguar merasa kalau ia tidak dikejar lagi. Ia pun berhenti untuk beristirahat. Namun baru beberapa menit, ia melihat kobaran api yang semakin dekat. Tak ada pilihan lain, ia pun harus melanjutkan pelariannya. Di pagi harinya, jaguar masih terus dikejar. Salah satu kelompok Zero malah dipatuk ular. Mengingat jaguar yang masih terus berlari, Zero menyuruh anggotanya tetap melanjutkan pengejaran mereka, dan meninggalkan teman mereka yang sedang sekarat. Kini jaguar mulai diserang dengan panah dan tombak. Jaguar semakin kencang berlari ke arah sungai, dan nekat loncat ke bawah air terjun yang sangat curam. Saat itu, Zero berpikir kalau jaguar akan mati. Namun perkiraannya itu salah. Jaguar masih hidup, dan berteriak menantang mereka untuk terjun ke bawah. Salah satu anak buah Zero mengingatkan untuk berhenti mengejarnya, namun Zero malah menusuknya. Kini Zero merasa tertantang, ia pun mengajak semua anak buahnya terjun ke bawah. Dan salah satu anak buah Zero berakhir setelah kepalanya terbuntur batu yang ada di dalam sungai. Melihat hal itu, jaguar harus kembali berlari masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, ia malah terperangkap di lumpur hisap. Dengan keteguhan dan jiwa yang kuat, akhirnya ia dapat melewati itu semua. Setelah keluar dari lumpur itu, jaguar mengingat perkataan ayahnya, bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit, dan jangan sampai pernah membawa rasa takut itu masuk ke dalam dirinya. Mengingat hal itu, jiwa jaguar mulai ditumbuhi keberanian. Ia tidak memilih untuk berlari lagi, melainkan ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Hutan adalah tempat ia tumbuh, dan akan menjadi kekuatan untuk melawan komplotannya Zero. Jaguar datang dengan tubuh yang sudah dipenuhi lumpur. Ia membawa sarang tawon, dan melemparkan ke arah mereka. Sekarang jaguar mulai memasang strategi.
Ia menggunakan senjata duri yang sudah dilumuri lendir katak beracun, lalu memanipulasi jejak dan berputar arah agar dapat menyerang mereka dari belakang. Dari balik semak, Jaguar bersiap menembakkan duri beracun ke arah target, hingga dapat mengenai salah satu dari mereka. Di saat akan mengambil senjata, Jaguar berhadapan dengan Middle Eye yang telah membunuh ayahnya dengan keji. Setelah berhasil mengalahkan Middle Eye, hujan pun turun. Jaguar harus segera menyelamatkan anak dan istrinya dari lubang sumur. Ia pun kembali berlari sekencang-kencangnya. Sedangkan di dalam sumur, sang istri akan segera melahirkan. Di saat Jaguar sampai di sana, ia melihat tubuh istrinya sudah terendam air. Namun Jaguar harus berlari kembali untuk menghindari serangan komplotannya Zero. Di saat Jaguar kebingungan, Zero tiba-tiba sudah berada di depannya dan berhasil memanah Jaguar. Dalam kondisi lemah, Jaguar hanya berdiam diri menatap Zero. Dengan penuh rasa dendam, Zero langsung berlari hendak menyerang Jaguar. Tapi ternyata, di sana ada sebuah jebakan yang masih tersisa saat pemburuan mereka dulu, dan langsung menghantam tubuh Zero. Di dalam sumur, air sudah menenggelamkan mereka. Seven menggendong anaknya dan berusaha mencari tempat yang lebih tinggi. Dan di saat itu juga, ia berusaha mengeluarkan bayi dalam kandungannya. Sampai pada akhirnya, si bayi terlahir dengan selamat. Sedangkan Jaguar masih terus harus berlari dari kejaran sisa kelompok Zero. Hingga pada akhirnya, ia pun tiba di pinggir pantai. Di sana perhatian mereka teralihkan dengan sebuah kapal yang akan menepi. Jaguar menjadikan kesempatan itu untuk melarikan diri dan kembali menolong anak istrinya. Setelah sampai di sumur, hati Jaguar bergetar menyaksikan bayi mungil beserta anak dan istrinya dapat selamat dari maut. Di akhir film, Jaguar kembali membawa anak dan istrinya ke dalam hutan untuk memulai kehidupan yang baru.